Di tahun ke-10ku menjadi pengemis. Saat aku sangat kelaparan sampai memakan kulit pohon. Aku pikir hidupku akan begini saja selamanya, sampai akhirnya aku menemukanmu. Ikutlah denganku, akan kubawa kau ke Chang'an untuk hidup enak. Hah, aku tahu alur cerita seperti ini. Pasti ini salah satu orang miskin yang pernah kutolong dulu. Sekarang dia sudah sukses dan datang untuk membalas budi. Tuan, diam. Aku ini kakak kandungmu. Kakak kandung, mana mungkin. Aku ini anak yatim piatu. Apa jangan-jangan kau itu awalnya punya keluarga? Kau hilang karena sebuah kecelakaan. Kau adalah nona muda dari kediaman Markis Anding. Setelah kau hilang, ibu menangis setiap hari. Dia bilang dia telah mengecewakanmu, nak. Selama ini, kami sudah mencarimu di seluruh ibu kota. Bahkan sampai ke toilet pun kami cari. Anak itu hilang, apa dasarmu yakin kalau aku ini adikmu? Hanya karena rambutku yang seperti singa ini. Kau pernah menjual seuntai gelang manik-manik, bukan? Ada 18 butir, dan di tengahnya ada hiasan bulan sabit. Jangan-jangan yang itu, benar. Kalau bukan karena aku lapar sekali sampai bisa menelan seekor banteng, aku tidak akan rela menjualnya. Kalau begitu, benar. Itu adalah peninggalan ibu untukmu. Manik-manik yang asli, butir ketujuhnya ada retakan. Selama ini, ayah membuat banyak tiruannya untuk menghibur ibu. Dia membuat banyak sekali tiruannya. Oh, jadi begitu. Tapi, aku tidak bodoh. Alur cerita seperti ini sudah sering kudengar dari pencerita buta di bawah jembatan. Ini pasti cerita tentang pengganti, HMPH. Selanjutnya, pasti akan dibilang, kalau di rumah ada anak angkat yang sok suci. Sekarang saat dia akan dinikahkan, dia malah berulah. Makanya, mereka mencariku untuk dijadikan kambing hitam dan menikah menggantikannya. Asalkan aku bisa makan kenyang. Menikah itu bukan masalah besar. Seburuk apapun, tidak akan lebih buruk daripada mati kelaparan, kan? Anggap saja ini aku sedang bersabar demi tujuan mulia. Tidak peduli aku ini pengganti atau bukan. Sesuai janji, beri aku 10 tael perak setiap bulan. Sehari harus ada 10 bakpao putih besar. Lauk dagingnya tidak boleh kurang dari 2. Kalau kurang, aku tidak mau. Ayo. Kakak akan membawamu mandi sekarang. Saat itu, aku tidak tahu. Ternyata mandi kali ini memulai sebuah drama besar di kediaman Ho. Nona, mohon bersabar sebentar lagi. Kotoran ini sudah mengeras seperti kulit. Kelopak bunganya sampai terdesak ke pojok, dan juga memunculkan seorang wanita yang sangat cantik. Ya Tuhan, apa ada satu seluruh keluarga singa yang tinggal di rambut ini? Kalau tidak, potong saja ya, potong. Ini adalah rambut palsu yang Tuan Muda Sulung perintahkan untuk dibuat semalaman. Nona harus tampil dengan megah saat bertemu keluarganya. Oh, sial. Ini adegan ganti rupa, ya. Aku mengerti. Ini untuk mengubahku menjadi seorang nona bangsawan. Menunggu sampai adikku yang sok suci itu membuat masalah. Lalu aku yang akan disuruh menanggung kesalahannya dengan wajah ini. Ini bukan bertemu keluarga namanya. Ini sih, versi canggih dari cerita tentang peran pengganti. Sudah sampai di rumah, wah, kakak. Patung singa batu ini, boleh aku naiki sebentar? Adik, itu hanya untuk hiasan. Kalau dijual, bisa dapat berapa banyak bakpao? Kalau aku yang jadi kepala keluarga di sini, bukit buatan ini akan kujadikan asrama geng pengemis. Semua ikan di kolam akan kujadikan ikan rebus pedas. Patung singa batunya dijual untuk ditukar dengan bakpao. Adik, kenapa jalanmu jadi kaku begitu? Oh, buah hatiku. Harta karun ibu akhirnya pulang juga. Inikah yang namanya kasih sayang seorang ibu? Rasanya lebih nyaman daripada selimut kapas yang dijemur. Tidak bisa, aku harus berakting sedikit. Ibu, putrimu ini sangat menderita. Setiap hari makan makanan sisa, tidur di bawah jembatan. Bahkan tikus pun menindasku. Kamu kenapa? Ibu, aku tidak apa-apa. Tadi dalam perjalanan pulang, aku makan 8 bakpao. Dan 2 ekor ayam panggang. Cepat panggil tabib istana. Aku sudah gila karena lapar. Ini tahun ke-10ku menjadi pengemis. Saat aku sangat lapar sampai memeluk dan menggerogoti kulit pohon. Kukira hidupku akan berakhir seperti ini saja. Sampai kakak kandungku menemukanku. Lalu membawaku pulang ke kediaman bangsawan untuk bertemu keluarga. Permata hati ibu. Harta karun ibu akhirnya pulang juga. Ibu.
hidup putri ibu sangat menderita. Setiap hari makan nasi sisa, tidur di kolong jembatan. Bahkan tikus pun berani menggangguku. Kamu kenapa? Ibu, aku tidak apa-apa. Tadi dalam perjalanan pulang, aku makan 8 bakpao. 2 ekor ayam panggang. Cepat panggil tabib. Aku sudah gila karena lapar. Nah, ini pasti ayahku yang kudapat secara gratis itu. Saatnya menguji kemampuan aktingku. Ayahanda yang terhormat, putrimu ini mengucapkan selamat tahun baru lebih awal untuk ayah. Nona besar, hamba tidak pantas menerimanya. Hamba hanyalah kepala pelayan di kediaman ini. Tentu saja aku tahu kau kepala pelayan. Tadi itu hanya latihan. Bagus, bagus, bagus. Bauer kita memang yang paling perhatian. Wah, wah, Dewi yang satu ini. Sepertinya memakai seluruh isi toko perhiasan di tubuhnya, ya. Kalau semua perhiasan ini ditukar. Jadi uang, bisa dapat berapa ekor ayam panggang, ya. Bukankah aku menyuruhmu untuk beristirahat dengan baik? Kenapa kau keluar? Hari ini, adik pulang ke rumah. Adinda merasa harus datang untuk melihatnya. Dia cantik sekali. Terpelajar, tapi fisiknya lemah. HMPH. Nah, ini dia yang disebut si bunga teratai putih itu. Sudah jadi paket standar untuk anak angkat, ya. Begitu aku kembali, dia pasti akan mulai bersandiwara untuk cari muka. Hari ini, aku harus membongkar kedok aslinya. Jadi ini dia si perempuan yang hidupnya ditopang oleh bakpao dari kediaman bangsawan ini. Si anak angkat teratai putih yang tumbuh terlalu subur itu, ya. Sekarang nona besar ini sudah kembali, jadi ku minta kau enyah dari sini, sekarang juga. Dia itu kakak iparmu. Dan dia sedang mengandung keponakan pertamamu. Loh, kok ceritanya beda dengan yang diceritakan si Butawang? Si Butawang itu siapa? Pendongeng di bawah jembatan. Biasanya aku membantunya berteriak-teriak. Bisa dapat 1 keping uang untuk membeli roti. Sifat adik ini ternyata lebih menarik daripada yang tertulis di buku cerita. Tolong, jari-jari kakiku sedang menggali. Halaman keempat untuk kediaman Hou ini. Anakku sayang, di kediaman Hou ini, kamulah satu-satunya putri kami. Tentu saja kami akan memanjakanmu. Bolehkah aku mengambil mutiara di tirai pintu itu? Ambil saja, buat kamu main kelereng. Tapi, nak, lain kali kalau mau mengakui ayah, ingat lihat baik-baik dulu sebelum berlutut. Kembali ke keluarga adalah hal yang membahagiakan. Mulai sekarang dan seterusnya. Aku bukan lagi anggota sekte pengemis cabang Kabupaten Mei. Generasi kedua si kepala besi Xiaoba. Aku resmi naik tingkat menjadi Dailian Suan Sangli Tiaoying. Loyin Binglei Niohuru Jiang Xiaobao. Ibunda. Setiap hari memelukku, memanggilku jantung hatinya. Dia bahkan ingin menggantungkan kunci gudang kediaman Hou di leherku. Bahkan pelana kuda yang dibuatkan ayah Hou untukku. Semuanya terbuat dari emas murni. Apa itu kasih sayang keluarga? Apa itu kediaman Hou? Semuanya omong kosong. Hanya serbuk emas yang berhasil dikerok. Yang menjadi modal untuk bertahan hidup. Kukira hari-hari indah telah dimulai. Tak kusangka, yang menantiku ternyata lebih mengerikan daripada mengemis. Kakak laki-lakiku yang jahat itu malah mendaftarkanku ke kelas kilat menjadi nona terhormat. Jam 5 pagi, saat aku belum benar-benar bangun, aku sudah harus menghafal buku. Muridku, apa kau tahu ini huruf apa? Goresan kuasnya begitu tajam. Auranya begitu megah. Pasti ini adalah surga memberkati yang rajin. Atau kebajikan agung menopang segalanya. Apa kau tidak bisa membaca? Apa kau juga tidak bisa berhitung? Kalau begitu, ini namaku. Ternyata, anak ini bisa diajar. Jam 1 siang, aku harus mulai menyulam. Tanganku sudah hampir seperti sarang tawon. Kenapa ini lebih mirip 2 ayam hutan yang bulunya acak-acakan? Jam 5 sore mulai latihan menulis. Aku akhirnya memahami makna hidup yang sesungguhnya. Sesuatu yang tidak kau bakati, sungguh tidak bisa dipaksakan untuk dipelajari. Hari ini, akan kubuat kalian terbelalak. Apa itu pemanas sakti dari Meixian? Mukjizat Dewa dan Buddha, reinkarnasi Hou Yi. Sang kematian, sang pemburu, sang pengubur para ahli perang, haha. Panggil. Anakmu ini tidak berbakti. Kepala putus pun paling hanya meninggalkan bekas luka sebesar mangkuk. Bisa tidak biarkan aku makan 2 roti dulu baru bunuh aku, hah?
Hahaha, Ai King, garis ini benar-benar menarik. Hukuman mati bisa diampuni. Tapi hukuman lain tidak bisa dihindari. Aku menghukummu masuk ke istana untuk menjadi pendamping putri ketigaku. Hah, pendamping, masih harus masuk istana. Kudengar orang-orang di istana kalau bicara harus berputar 18 kali. Dengan otak pas-pasanku ini kalau masuk. Bukankah aku akan mati konyol? Bawerku sayang. 5 kilogram dendeng sapi ini sudah ibu jahitkan di dalam bajumu. Kalau rindu rumah, makan saja sedikit. Jangan sampai kelaparan, ya. Kakak ipar, apakah ini emas? Ini adalah milik kakakmu. Semua pekerjaan rumah liburan musim panas yang dia kumpulkan waktu kecil. Kalau sedang senggang, keluarkan untuk berlatih. Adik, ingat, ini hanya boleh dibuka saat nyawamu terancam. Melihat perbekalan yang seperti mau pergi ke barat mencari kitab suci ini. Aku tiba-tiba merasa, apakah istana ini sarang naga dan kandang harimau? Hormat kami untuk putri ketiga. Belum lewat 3 detik, masih bisa dimakan. Tuan Putri, mau sepotong. Tidak bisa, kalau begini terus, aku belum mati karena intrik istana. Sudah mati duluan karena malu. Hamba lihat Tuan Putri memiliki tulang yang luar biasa. Bagaimana kalau mendengarkan cerita hamba tentang 3 kali memukul siluman tulang putih untuk menghilangkan bosan? Ya, dengan tepukan ini. Kita tidak akan memuji yang lain. Kita akan ceritakan kisah indah 3 kali memukul siluman tulang putih dalam perjalanan ke barat. Biksu Tang dan para muridnya melakukan perjalanan ke barat, mendaki gunung dan menyeberangi sungai. Sayangnya, para siluman dan iblis selalu mengejar mereka di mana-mana. Pukulan pertama pada siluman tulang putih, gunung tinggi, hutan lebat, dan kabut tebal. Nyonya tulang putih pun berubah menjadi gadis desa yang mengantar makanan vegetarian. Ingin tahu bagaimana kelanjutannya? Dengarkan di episode selanjutnya. Oh iya, sekalian bertanya, untuk makan malam istana nanti. Apakah ada roti kukus putih yang besar? Dengan satu pukulan papan cerita. Kita saksikan perjalanan guru dan murid ke barat, mendaki gunung dan menyeberangi lembah. Mereka tiba di sebuah tempat yang indah. Di gerbang kota, tergantung papan nama, Negeri Wanita. Seluruh kota dipenuhi oleh wanita-wanita cantik. Tak ada seorang pria pun. Semuanya adalah wanita berparas rupawan. Biksu Tang menahan kudanya dan menoleh ke belakang. Ia menangkupkan kedua tangan di hadapan sang ratu. Perjalanan ke barat masih ribuan mil jauhnya. Janganlah demi biksu yang hina ini, Paduka mengorbankan negeri. Jika ingin tahu bagaimana kelanjutannya, dengarkanlah di babak berikutnya. Biksu Tang jelas-jelas sudah jatuh hati. Kenapa dia harus pergi? Ya. Karena di dunia ini ada hal yang lebih penting daripada cinta. Sialan, kalimat itu benar-benar berkelas. Lain kali, Perancis satu harus menjadi milikku. Mereka semua bilang kamu itu gadis kasar yang tidak berpendidikan. Tapi menurutku, pandanganmu jauh lebih jernih daripada mereka. Tentu saja, saat nona ini masih berebut wilayah di kelompok pengemis. Mereka itu masih pakai celana bolong. Mau tahu siapa mereka? Selama orang-orang terdekatku tidak meremehkanku, itu sudah cukup. Biarkan saja orang lain mau bilang apa. Kakak hebat sekali. Setelah lewat tanggal 15 bulan pertama, sekolah di dalam istana akan dimulai lagi. Di hari itu, wajahku pucat pasi. Sekali lagi, aku dibangunkan dengan berisik sebelum fajar. Putri Su juga terlihat lesu. Kami berdua saling menopang, berjalan gontai menuju sekolah. Bagaikan dua terong yang layu. Awalnya kukira dia juga sama sepertiku, tidak suka belajar. Sampai aku melihat putri keempat, yang seumuran dengannya. Yo, bukankah ini kakakku yang bisu itu? Dan pengikutnya yang pengemis itu? Hahaha. Yo, bukankah ini kakakku yang bisu itu? Dan pengikutnya yang pengemis itu? Hahaha. Wah, pagi-pagi begini, gerobak tinja siapa yang meledak? Karena kau sendiri yang datang cari masalah. Jangan salahkan nona ini karena menggunakan salam warisan dari kelompok pengemis. Untuk memberimu sambutan yang pantas. Astaga. Pagi-pagi buta begini, gerobak kotoran siapa yang tumpah, sih? Baunya sampai mataku tidak bisa melek. Gadis liar dari mana kau, beraninya bicara seperti itu pada Tuan Putri?
Tolong, ada siluman kuda yang bisa bicara. Benar saja, ternyata keluar dari sarang pengemis. Mulutnya kasar sekali. Nah, kalau soal ini Anda tidak paham. Kami para pengemis, kalau menghina orang itu ada aturannya, harus berima. Contohnya seperti Anda berdua ini. Itu namanya, kodok bangkong berlagak jadi pangeran. Muka jelek banyak tuntutan, pengawal. Buka mulutnya. Ah, tolong. Setelah menindas kakaknya sendiri, sekarang putri keempat mau menghajarku. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kenapa aku harus menerima perlakuan sekejam ini? Hahaha, wahai langit. Di mana keadilan? Sungguh tidak pantas. Sungguh tidak pantas. Wahai langit, di mana keadilan? Sungguh tidak pantas. Sungguh tidak pantas. Guru besar, mohon perhatikan. Putri keempat tadi bilang semua ajaran Anda itu sampah. Katanya lebih baik belajar dari ibunya cara merebut hati kaisar. Kau bicara omong kosong. Tuan yang di sana. Anda melihat semuanya tadi, bukan? Coba Anda yang jadi penengah. Bicaralah, apa maksudmu bilang, oek oek oek? Maafkan aku. Kawan, tolong bantu aku. Nanti kutraktir dendeng sapi. Memang benar seperti yang dia katakan. Paman kerajaan ke-18, kenapa paman membela pengemis ini? Pengemis busuk, awas kau ya. Memangnya kenapa? Paman kerajaan ke-18. Dia adalah putra bungsu dari mendiang kaisar. Raja Hang, celaka aku. Tadi, apa aku hampir mencekik paman kerajaan? Raja ini hanya kebetulan lewat. Kau, tamat. Gawat, gawat. Siang tadi aku baru saja membuat putri keempat marah sampai cemberut. Sekarang leherku terasa dingin sekali. Kudengar selir Agung Zhao itu sangat kejam. Jangan-jangan malam ini dia memberiku racun mematikan. Tidak bisa, ini kelihatannya pertanda buruk. Kamu ini beracun. Kakak sama sekali tidak tahu betapa mengerikannya intrik istana. Kakak sama sekali tidak tahu betapa mengerikannya intrik istana. Memangnya semengerikan apa? Apa bisa lebih mengerikan daripada aku tidak kebagian kotoran sapi yang masih hangat? Ibunda Ratu telah tiada. Selir Agung Zhao mengambil alih kekuasaan, dan di hari pertama dia langsung menyingkirkan kue Hauten kesukaanku. Saat musim dingin, dia mengurangi jatah arangku. Yang paling menyebalkan adalah dia menyuap tabib istana. Dan mengatakan kalau aku punya gigi berlubang. Dia mau mencabut semua gigiku. Lihat, gigi ompong ini jelas-jelas karena aku marah. Ini namanya penyiksaan batin. Menghalangi jalan hidup orang itu sama seperti membunuh orang tuanya. Jangan panik, kakakku sudah menduga aku akan mengalami musibah ini. Dia memberiku sebuah kantong sutra penyelamat. Adikku, ingat, saat nyawamu terancam, barulah buka kantong ini. Jangan-jangan isinya adalah taktik perang peninggalan Jiang Zia. Pahlawan, ampuni nyawaku. Sudah kuduga kakakku yang jahil itu tidak bisa diandalkan. Apa isinya? Apa isinya? Benar dan salah, sekarang aku sudah mengerti. Cemerlang, benar-benar cemerlang. Sebenarnya, apa rencananya? Di kertas itu hanya ada 2 kata, bukan seperti yang kau pikirkan. Kenapa selir Agung Zhao mengganggumu? Karena dia ingin melihatmu hancur dan menangis. Semakin kamu marah, semakin dia senang. Jadi, serangan balasan terbaik adalah menganggapnya seperti angin lalu. Kalau putri keempat mengadu, puji saja ingatannya yang bagus. Kalau selir Agung Zhao mengurangi jatah makanmu, bilang saja pas untuk diet. Benar, aku ini seorang putri. Dia itu penyerangnya. Untuk apa aku peduli dengan pendapatnya? Besok saat di sekolah, aku akan membuat mereka tahu apa artinya perubahan dalam 3 hari. Dan mereka harus memandangku dengan cara yang baru. 1 orang berhasil dikelabui. Tapi, apa cara mengabaikan ini benar-benar akan berhasil? Dan juga paman kaisar yang matanya sampai terbalik karena aku cekik itu. Besok dia tidak akan membawa pasukan untuk menggerebek rumahku, kan? Sejak menerima ajaran dariku, putri ketiga benar-benar seperti orang yang berbeda. Jalannya penuh gaya, bicaranya selalu tersenyum. Mulut mungilnya seolah diolesi madu. Hahaha, tulisanmu seperti cakar ayam. Adik, pengamatanmu sangat teliti, ya. Bahkan postur cakar ayam pun kau ingat dengan begitu jelas. Gigimu yang ompong itu jelek sekali.
Adik bahkan bisa menghitung berapa butir nasi yang ada di sela gigiku. Penglihatanmu bagus sekali, ya. Wah, ini kakak yang giginya ompong, kan? Hari ini anginnya kencang. Kakak kalau bicara jangan sampai bocor kena angin, ya. Nanti perutmu bisa masuk angin, ha. Ha, Adik benar-benar perhatian dengan gigi kakak, ya. Bahkan seberapa lebar sela gigiku pun kau ingat dengan sangat jelas. Oh ya, adik, suaramu ini benar-benar luar biasa. Jernih dan merdu seperti burung kepodang. Mendengarnya saja sudah seperti mendengarkan lagu. HMPH. Baiklah, kau memang pintar bicara. Dan juga hiasan ini. Hanya orang secantik adik yang pantas memakainya. Warnanya yang merah menyala, kalau orang lain yang pakai, pasti terlihat norak. Putri, jangan tertipu olehnya. Apa kau lupa sebelumnya dia mengambil ayam aduan yang kau pelihara? Lalu merebus dan memakannya. Beraninya kau mengkritik kakakku. Sebagai hukuman, malam ini kau tidak boleh makan bakpao. Sekarang di seluruh istana dalam tersebar kabar tentang mulut putri ketiga. Si mulut manis yang menipu. Putri keempat dipuji sampai mabuk kepayang. Bahkan selir Agung Zhao saat melihat putri ketiga datang untuk memberi hormat. Tidak bisa menahan senyumnya. Sedangkan aku, si kupu pencari salju meratap rindu melayang pilu. Meneteskan air mata es perak. Yang suka mendengkur. Jiang Xiaobao juga telah berubah dari yang awalnya bahkan anjing pun tak sudi. Menjadi harta karun yang diperebutkan semua orang saat ini. Sekarang di seluruh istana dalam tersebar kabar tentang mulut putri ketiga. Si mulut manis yang menipu. Putri keempat dipuji sampai mabuk kepayang. Bahkan selir Agung Zhao saat melihat putri ketiga datang untuk memberi hormat. Tidak bisa menahan senyumnya. Dan aku, Dai Liansui, meratap dalam perpisahan yang melayang. Luo Ying, dengan air mata esnya, melindungi jalan. Aku, Jiang Xiaobao, yang tadinya bahkan dibenci oleh anjing sekalipun. Kini berubah menjadi primadona. Siapa suruh aku pandai mendongeng, coba. Para dayang dan kasim istana semuanya mendengarkan sampai terpesona. Bahkan kakek dari selir Jia diam-diam ikut mendengarkan. Aku duduk di bangku batu sambil menyilangkan kaki. Di depanku ada sebuah piring. Para tamu yang terhormat, dengarkan baik-baik. Pertunjukan khusus hari ini adalah kekacauan di punggungan singa unta. Kursi kelas 1, 10 tael, gratis 2 bakpao putih. Kursi kelas 2, 5 tael, bawa bangku kecil sendiri. Tiket berdiri, 1 tael, syaratnya harus membantu mengawasi. Dalam waktu kurang dari 3 hari. Aku sudah untung besar. Lalu ada juga yang mulia Raja Kera ini. Dia benar-benar pelanggan emasku nomor 1. Dengan royalnya membayar 300 tael untuk paket VIP bulanan. Tanpa berkedip sedikit pun. Hanya saja, bocah ini. Sepertinya otaknya agak bermasalah. Jadi Nona Jiang, hari ini mau cerita bab yang mana? Ini emasnya, terimalah. Cerita Nona Jiang benar-benar sangat menarik. Dan, ini juga untukmu. Nona Jiang, apa? Kau punya kekasih? Aduh, aku hafal sekali dengan dialog ini. Pria pujaanku adalah seorang pahlawan tiada tanding. Suatu hari nanti, dia akan datang menginjak awan keberuntungan 7 warna. Bukan, maksudku. Di dunia nyata, ada banyak sekali. Ayah dan ibuku, kakakku, kakak iparku, keponakan laki-lakiku, putri ketiga. Putri keempat. Si kuning di halaman belakang, kodok-kodok di kolam juga. Yang bisa menemanimu memandang bulan dan berbincang dari hati ke hati, begitu. Iya, mereka semua bisa. Hah, kata-kataku yang mana? Yang membuatnya tersinggung. Yang bisa menemanimu memandang bulan dan berbincang dari hati ke hati, begitu. Iya, mereka semua bisa. Aku tidak tahu kata-kataku yang mana yang membuatnya tersinggung. Dia mengibaskan lengan bajunya dan pergi. Kalian bilang, apa bocah itu tidak waras? Aku bilang kodok bisa menemaniku memandang bulan. Dia malah tidak senang. Tunggu saja, nanti aku pulang dan tanya pada Ibunda Selir. Dia itu jago sekali dalam intrik istana. Pasti paham soal pria. Lebih baik aku yang bertanya pada Ayahanda Kaisar. Paman Kaisar ke-18 paling takut pada Ayahanda Kaisar. Baiklah, sudah diputuskan begitu saja. Belum sempat menunggu hasil analisis dari para ahli strategi. Sudah datang lebih dulu sebuah dekret kekaisaran yang berkilauan. Titah Kaisar Zhen Chengyun telah terdengar bahwa putri dari Panglima Perang memiliki watak yang luhur dan berbudi pekerti.
Dengan ini dianugerahkan pernikahan dengan Pangeran Heng sebagai permaisuri utamanya. Telah ditetapkan upacara pernikahan akan segera dilaksanakan. Setelah ini, semoga mereka hidup rukun dan harmonis. Saling mendukung satu sama lain. Demikian titah Kaisar. Jing Jinbao, aku sengaja meminta Yang Mulia untuk menganugerahkan pernikahan ini. Aku sangat ingin kau bersamaku. Kau adalah permaisuri utamanya. Dan keuntungannya bisa berlipat ganda. Nanti, kalau bertemu putri keempat dan yang lainnya, kau sudah menjadi bibi kaisar mereka. Berlipat ganda. Ada juga wilayah kekuasaan Pangeran Heng yang subur. Dia itu adik kesayangan Yang Mulia, Lo. Melihat wajahnya yang gagah dan tampan. Dan latar belakangnya yang tampan dan kaya raya. Makanan enak seumur hidupmu, bukankah kau bisa makan sesuka hatimu? Hamba dengan hormat mematuhi titah kaisar. Di hari pernikahan akbar, seluruh kediaman dipenuhi sutra merah terang. Para pelayan wanita sibuk luar biasa, sampai pontang-panting. Jalan mereka pun serasa membawa angin. Wajah mereka tersenyum sampai berkerut. Namun, sebagai tokoh utama, yaitu sang pengantin wanita, aku sama sekali tidak bisa tersenyum. Aku merasa leherku sudah bukan milikku lagi. Mahkota Phoenix di kepalaku ini beratnya paling tidak 5 kilogram. Rasanya seperti menekanku sampai-sampai. Langkah kakiku jadi seperti orang sombong. Ibu tidak mungkin menjahitkan dendeng sapi ke dalamnya lagi, kan? Ah, ibu takut kamu kelaparan. Jadi, ibu menyembunyikan 8 bungkus dendeng sapi di sol sepatumu. Astaga, menikah sambil menginjak dendeng sapi. Apakah ini yang disebut naik pangkat selangkah demi selangkah dalam legenda? Harum sekali, waktu yang baik telah tiba. Akhirnya, si biang kerok ini berhasil diantar pergi juga. Rumah akhirnya kembali tenang. Kakakku yang biasanya gagah dan tampan, saat ini menangis terseduh-seduh sampai ingus dan air matanya membuat riasannya luntur. Dasar gadis tak punya hati, kakak. Jangan menangis lagi, kediaman Raja Heng kan di sebelah. Paling parah, besok aku kembali untuk menumpang makan. Yang makan di sini, lalu bawa pulang. Ini mungkin prosesi pernikahan paling aneh dalam sejarah kota Chang'an. Di barisan depan ada pasukan pengawal kehormatan dari kaisar. Sangat gagah berani. Di tengah, ada 2 putri yang menjadi gadis penabur bunga. Ini mungkin prosesi pernikahan paling aneh dalam sejarah kota Chang'an. Di barisan depan ada pasukan pengawal kehormatan dari kaisar. Sangat gagah berani. Di tengah, ada 2 putri yang menjadi gadis penabur bunga. Putri ketiga dan putri keempat. Kedua gadis ini juga sangat tulus. Keranjang mereka tidak berisi kelopak bunga, melainkan kue kering renyah yang baru keluar dari dapur istana. Mereka menaburkannya di sepanjang jalan. Para penonton berebut dengan heboh. Suasananya bahkan lebih meriah dari perayaan Tahun Baru. Dan yang paling akhir sebagai penutup adalah keluarga dari pihakku. Semua saudara dari kelompok pengemis secang'an. Mereka memukul mangkuk mereka yang rusak. Dengan ritme yang seragam dan rapi. Nyanyian mereka lebih merdu dari burung murai. Melihat barisan ini, aku tidak bisa menahan senyum. Kediaman Raja Heng, nona ini datang. Malam pertama pernikahan. Seharusnya suasananya romantis dan mesra. Tapi yang aku rasakan sekarang hanya satu kata, lapar. Wajah Raja Heng memerah padam. Dia masuk dengan canggung karena gugup. Istriku, aku membuka cadarku terlebih dahulu. Tidak ada adegan saling tatap malu-malu seperti yang dibayangkan. Mau coba sedikit? Rasanya sedikit asin. Ini kan rasa karir melesat yang asli. Rasa karir melesat. Cadar merah perlahan dibuka. Tidak ada adegan saling tatap malu-malu seperti yang dibayangkan. Ayo, coba sedikit. Rasanya agak asin. Ini adalah rasa karir yang meroket yang asli. Karir yang meroket. Pangeran Heng tertawa terbahak-bahak. Dia ternyata tidak merasa jijik. Jika aku memakan daging pemberianmu ini, permaisuriku, aku pasti akan sukses besar di kemudian hari. Aku lapar sekali. Menikah ternyata lebih melelahkan daripada mengemis. Apa istana kalian menyediakan makanan? Kalau tidak, aku akan pulang ke rumah orang tuaku untuk makan sekarang juga. Sayangku, tenanglah. Aku akan segera menyuruh dapur untuk memasak. Apapun yang ingin kau makan, pasti ada. Walaupun bocah ini agak bodoh, tapi dia cukup penurut. 1 jam kemudian, kamar pengantin berubah menjadi warung makan tengah malam. Meja dipenuhi dengan kaki babi rebus, ayam panggang, dan roti mantou besar. Sambil mengacungkan paha ayam di tanganku, aku berkata dengan mulut penuh, karena kita sudah makan bersama.
Kita harus membuat 3 aturan. Mulai sekarang, semua yang ada di istana ini milikmu. Gudang, ruang bendahara, bahkan diriku sendiri, semuanya adalah milikmu. Aku mengambil buku besar itu dan melemparkannya beberapa kali di tanganku. Setuju. Ini hadiah untukmu. Aku dengan santai memberinya sebuah paha ayam besar. Malam itu, sambil memegang buku besar, aku tidur lebih nyenyak daripada tidur di atas tumpukan kapas. Hingga keesokan paginya, suara pertengkaran yang melengking menusuk telingaku. Hong Ye, tolong menyingkirlah. Anda adalah putra mendiang kaisar, tubuh Anda sangat berharga. Jangan biarkan gadis desa ini merusak keberuntungan Anda. Bibi, Jin Bao dia. Mendinginkan wajah setelah mandi adalah berkah baginya. Menurutku, dia hanya kurang didikan. Wah, pagi-pagi sekali sudah datang untuk memberiku pelajaran. Apa kau tidak tahu kalau nona ini berasal dari kaum pengemis? Ahlinya menaklukkan segala macam pembangkang. Aku mendorong pintu hingga terbuka. Aku melihat seorang pengasuh tua menatapku dengan tatapan kejam. Pangeran Hang berdiri di depanku, melindungiku seperti anak ayam yang bulunya berdiri. Tapi aku ditahan oleh 2 pelayan tua kasar. Apa yang kalian lakukan? Pangeran, silakan duduk dan minum teh dulu. Memberi hormat kepada Putri Permaisuri. Hamba tua ini, Nyonya Feng, adalah pelayan yang melayani di sisi Ibu Suri. Ibu Suri mendengar bahwa Putri Permaisuri berasal dari kelompok pengemis. Beliau khawatir Putri tidak mengerti peraturan di kediaman pangeran ini. Karena itu, beliau secara khusus memerintahkan hamba tua ini untuk datang. Untuk mengajarkan peraturan kepada Putri Permaisuri dengan baik. Hari ini, mari kita mulai belajar dari aturan menyeimbangkan teh di atas kepala. Putri Permaisuri harus menyeimbangkannya dengan benar. Kapanpun tehnya sudah menjadi dingin, barulah dianggap selesai. Aku menunduk menatap cangkir teh yang mengepul panas itu. Orang biasa mungkin akan melepuh kulitnya hanya dengan memegangnya sedetik saja. Tapi aku tidak bergerak. Aku bukan hanya tidak membuangnya. Malah aku menggenggam cangkir yang mendidih itu erat-erat dengan kedua tangan. Hangat sekali. Anda tidak tahu. Momo, Anda tidak tahu, musim dingin tahun itu sangatlah dingin. Demi bertahan hidup, kami harus berebut bara api yang baru keluar dari tungku. Bahkan berebut kotoran sapi yang baru saja dikeluarkan. Hanya dengan memasukkan tangan ke dalam kotoran sapi. Jari-jari kami baru tidak akan copot karena kedinginan. Suhu cangkir teh ini sama seperti kotoran sapi yang menyelamatkan nyawaku hari itu. Sama hangatnya. Terima kasih atas hadiah dari Momo. Suhu cangkir teh ini sama hangatnya dengan kotoran sapi yang menyelamatkan nyawaku hari itu. Terima kasih atas hadiah dari Momo. Aduh, Putri Permaisuri, jaga ucapan Anda. Meskipun ada pepatah yang mengatakan pahlawan tidak dinilai dari asalnya. Tetapi hal-hal seperti kotoran sapi ini, lebih baik Anda simpan sendiri saja. Kediaman pangeran ini adalah tempat suci yang terbuat dari emas dan permata. Tempat ini sangat menjunjung tinggi keanggunan. Putri Permaisuri, meskipun Anda sekarang telah naik derajat menjadi seorang Phoenix. Tetapi aura rendahan yang melekat di tulang Anda, rasanya tidak akan bisa dibersihkan dalam waktu singkat. Jika bau rendahan ini sampai menyinggung aura bangsawan pangeran yang mulia, maka itu adalah dosa besar yang akan mengurangi keberuntungan Anda. Sepertinya, hanya teh saja tidaklah cukup. Hamba tua ini harus kembali melapor kepada Ibu Suri. Bawa Permaisuri ke ruang penyucian. Gunakan daun absintus dan kayu cendana. Asapi dia baik-baik selama 49 hari. Kalau bau kampungan dari tubuhnya sudah hilang, baru dia boleh keluar menemui orang lain. Supaya orang tidak menertawakan istana pangeran kita yang memungut sampah. Nyonya Meng, kecilkan suaramu. Suaramu itu keras sekali. Kau membangunkan kesayanganku. Dia galak kalau baru bangun tidur. Sayangku, perkenalkan dirimu. Namanya Kiangxi. Dia adalah temanku dari musim dingin tahun lalu. Saudara yang bertahan hidup bersamaku di sebuah kuil bobrok. Dia sangat penurut. Khusus menggigit orang yang banyak bicara. Nyonya, cepat singkirkan itu. Jorok sekali. Baru begini saja sudah takut. Di dalam lengan bajuku ini, aku juga memelihara satu keluarga kutu. Mereka sudah lapar selama beberapa hari. Mereka paling suka pada orang yang wangi. Dan menyusup ke tubuh orang yang berkulit tebal. Apa? Keluarga kukutu, anak-anak, bangun. Keluar semua dan beri salam pada para bibi ini. Kutu, tolong, aku akan digigit sampai mati. Halaman ini akhirnya tenang juga. Nyonya Permaisuri.
Kau benar-benar menyimpan begitu banyak kutu. Dasar gila. Itu adalah biji wijen hitam yang sudah disangrai. Kita dari geng pengemis, saat berada di dunia persilatan. Kita harus memegang prinsip bahwa segala tipu muslihat dalam perang itu diperbolehkan. Nyonya memang hebat. Tak lama kemudian, Kepala Kasim dari Istana Qian pun datang. Dia berdiri di aula depan istana, wajahnya tampak hormat. Tapi tatapan matanya padaku jelas menunjukkan kewaspadaan dan rasa jijik. Permaisuri Heng, Nyonya Feng kembali ke istana. Dalam keadaan ketakutan setengah mati. Dia terus berteriak kalau tubuh Anda penuh dengan serangga. Ibu Suri sangat terkejut setelah mendengarnya. Beliau secara khusus mengutus hamba untuk menyampaikan pesan. Ibu Suri menganugerahkan tabib istana kerajaan kepada pangeran. Sup emas 100 herbal yang diracik khusus. Berkhasiat khusus untuk mengusir serangga dan membersihkan tubuh. Silakan pangeran berendam dengan baik. Setelah selesai, pastikan pangeran beristirahat dengan tenang di kediaman. Kesehatan Anda adalah yang utama. Setelah berkata begitu, dia menoleh dan raut wajahnya langsung berubah. Dia menunjuk ke bak kayu besar di belakangnya yang mengeluarkan bau belerang. Dan rasa pahit yang menyengat. Dia berkata kepadaku dengan dingin, Putri Permaisuri. Akademi Tabib Istana telah menyiapkan air belerang dan ginseng pahit. Ini adalah perintah khusus dari selir ibunda. Beliau memerintahkan Anda untuk membersihkan semua hama kecil di tubuh Anda sampai tuntas. Setelah selesai mandi, Anda harus segera menghadap ke istana. Selir ibunda masih menunggu di Istana Qian untuk upacara minum teh penghormatan dari Anda. Ini, baunya menyengat sekali. Gawat, gawat. Ibunda selir itu paling suka kebersihan. Pasti dia sudah mendengar hasutan dari Nenek Feng. Dia pasti menganggapmu sarang serangga. Kalau kau pergi sekarang, kau pasti akan dihukum. Saat Kasim itu tidak memperhatikan, Pangeran Heng merendahkan suaranya. Dia berbisik kepadaku, Jinbao. Kau tidak tahu. Nenek Feng adalah ibu susuku. Dia sudah bertahun-tahun mengabdi pada ibunda selir. Dia punya seorang keponakan perempuan. Nenek Feng pernah memohon pada ibunda selir agar keponakannya itu bisa menjadi selir rendahan di kediamanku. Aku tidak setuju. Masalah kali ini pasti dihasut oleh Nenek Feng. Aku khawatir kau akan dirugikan jika pergi ke istana. Tidak bisa, aku akan segera ganti baju. Dan pergi ke istana sendiri untuk menemui ibunda selir. Aku mengulurkan tangan dan menahan Pangeran Heng. Aku sudah tidak asing dengan plot seperti ini. Ternyata Nenek Feng ini mengandalkan statusnya sebagai ibu susu. Bersikeras ingin memasukkan keponakannya ke kediaman pangeran sebagai selir rendahan. Dan sekarang, rencananya gagal karenaku. Pasti dia ingin membalas dendam pribadi dengan kedok urusan resmi. Memikirkan hal ini, aku hampir tidak bisa menahan tawa. Rangkaian prosedur hari ini benar-benar profesional, ya. Pertama, merendamku dengan air belerang dan ginseng pahit ini sampai meresap. Menipuku lagi untuk datang ke istana sendirian. Lalu menjadikanku daging di atas talenan untuk disembelih. Semua agar keponakannya bisa mendapatkan posisiku. Teringat dulu saat aku masih menjadi pendongeng jalanan. Kisah tentang pelayan jahat dan istri yang berkomplot melawan istri sah. Lalu memasukkan kerabatnya untuk merebut posisi. Cerita picisan seperti itu, setidaknya sudah kubawakan 800 kali. Sayang sekali, rencananya memang terdengar hebat. Tapi dia tidak tahu kalau daging ini terbuat dari baja. Aku tidak takut gigi mereka akan rontok saat mencoba menggigitku. Kasim benar. Karena kita akan pergi untuk upacara teh. Tentu saja harus pergi dalam keadaan bersih untuk menerima hadiahnya. Bukankah menunjukkan bakti itu yang terpenting? Sampaikan terima kasihku pada Bunda Selir atas hadiahnya. Pangeran, ayo. Kita pergi merendam diri sebentar. Dalam perjalanan menuju istana, aku menahan bau belerang dan air akar sofora yang menyengat di sekujur tubuhku. Sambil meringkuk di sudut kereta kuda. Bau ini bahkan lebih parah dari bau ikan asin di antara para pengemis waktu itu. Sangat menyengat sampai aku sendiri hampir tidak bisa membuka mata. Entah karena baunya yang terlalu menyegarkan. Bahkan kuda penarik keretanya pun berlari sangat kencang. Kereta kuda melaju kencang sepanjang jalan. Lalu berhenti di depan gerbang istana. Aku berjalan sendirian memasuki gerbang istana Qian. Begitu melangkahi ambang pintu, aku langsung mencium bau tanaman mukwet yang pekat. Bagian dalam aula dipenuhi asap. Selir Tai duduk tegak di atas kursi Phoenix. Di hadapannya tergantung tirai kain kasa yang tebal. Semua orang menjauh, seolah-olah melihat kotoran sapi. Semuanya menjaga jarak dariku. Dan si pemberani itu, Nenek Feng.
berdiri di samping selir Tai. Aku baru saja akan mendekat. Tapi dihentikan oleh Nenek Feng. Putri Permaisuri harap berhenti. Sebaiknya Putri Permaisuri berbicara dari jauh saja. Agar benda-benda kotor itu tidak beterbangan. Dan mengganggu ketenangan yang mulia selir Tai. Ananda memberi hormat kepada Ibunda Selir. Putri Permaisuri, jangan salahkan Ibunda karena berlebihan. Ini karena apa yang dilaporkan oleh Nenek Feng. Terlalu mengerikan. Beta dengar, Beta juga melakukan ini demi kesehatan Henger. Jadi Beta harus berhati-hati. Nenek Feng bilang. Dia di kediaman pangeran. Melihat dengan mata kepalanya sendiri kau menyembunyikan banyak serangga beracun di lengan bajumu. Kau bahkan mau melepaskannya untuk melukai orang. Kau terlahir dari keluarga terpandang. Meskipun tertimpa musibah. Tapi kau tidak seharusnya memiliki kebiasaan. Kebiasaan buruk seperti ini. Jika hari ini tidak diselidiki dengan tuntas. Hati Beta sungguh tidak akan tenang. Yang mulia Ibu Suri. Putri mahkota ini paling pandai bersilat lidah. Dulu di taman kerajaan, dia bahkan bisa membuat orang mati hidup kembali dengan kata-katanya. Jika hari ini kita biarkan dia membela diri begitu saja, kita pasti tidak akan mendapatkan kebenaran. Hamba memberanikan diri, memohon Putri Mahkota untuk melangkah maju ke atas sutra putih ini. Kibaskan lengan baju Anda di hadapan Ibu Suri. Aku hanya bisa bersiul dalam hati. Wah, persiapannya benar-benar matang. Iblis tua ini memang lebih pintar dari penjahat biasa. Mereka sengaja menggelar kain putih karena kalau di lantai tidak akan terlihat jelas. Selama ada satu titik hitam yang jatuh, maka itu akan menjadi bukti yang kuat. Membuatku tidak akan bisa mengelak lagi. Iblis tua ini memang lebih pintar dari penjahat biasa. Kenapa, Putri Mahkota tidak berani? Apa kau takut benda-benda kotor itu akan jatuh dan menakuti Yang Mulia Ibu Suri? Atau Putri Mahkota merasa bersalah, mencoba mengulur waktu? Yang Mulia, lihat, dia ragu-ragu. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di dalam lengan bajunya. Jika tidak disingkirkan, dia adalah bencana yang dipelihara di sisi Yang Mulia Pangeran. Putri Mahkota, karena Nenek Feng sudah berkata dengan begitu yakin. Jika kau memang tidak bersalah, kau tidak perlu takut. Kibaskan saja lengan bajumu. Karena Ibunda yang memintanya. Maka Ananda akan mengibaskannya untuk Ibunda lihat. Ibu Suri, lihat. Hamba tidak berbohong. Semuanya serangga hitam. Inilah buktinya. Bukti yang tak terbantahkan. Ini benar-benar serangga. Beraninya kau, Permaisuri. Beraninya kau membawa serangga beracun untuk menyerang. Untuk mencelakai Ibu Suri. Pengawal, tangkap wanita jahat ini. Apa yang mau kau lakukan? Kau mau menghancurkan barang bukti? Atau mau melepaskan serangga untuk menggigit orang? Semua orang terdiam membisu. Nyonya Feng ternganga. Matanya seakan mau copot. Kau makan serangga itu. Serangga? Serangga apa? Apa Nyonya maksudnya wijen hitam dan dendeng sapi ini? Iya, ini wijen. Aku memasang wajah sedih. Lalu mengambil beberapa butir hitam lagi dan memasukkannya ke dalam mulut. Putri Anda dulu sering kelaparan. Ini adalah makanan penyelamat hidup Putri Anda. Wijen hitam ini dikukus dan dijemur 9 kali. Sangat bagus untuk menyehatkan dan menumbuhkan rambut. Dendeng sapi ini memang agak hitam dan keras. Tapi ini dibuat dengan cara lama, yaitu diangin-anginkan. Sangat kenyal saat dikunyah. Nyonya mau coba. Walaupun kelihatannya jelek, tapi rasanya benar-benar enak. Nyonya Feng melihat tuduhan soal serangga itu tidak terbukti. Dia langsung mengubah nada bicaranya. Sambil menunjuk dendeng di tanganku yang sudah kugigit. Dia berkata dengan sinis, Yang Mulia Permaisuri. Kalaupun ini bukan serangga, tapi kelakuan Anda yang menyembunyikan makanan kering seperti ini. Benar-benar tidak pantas. Makanan lezat dan mewah di istana pangeran. Apa itu semua tidak cukup untuk mengisi perut Anda? Harus bersikap seperti seorang pengemis kampung yang tidak tahu malu. Kalau sampai kabar ini tersebar, di mana martabat keluarga kerajaan akan diletakkan? Ibunda Suri, mohon pengertiannya. Putri Anda hanya ingin berhemat sebisa mungkin. Meskipun istana pangeran sangat kaya raya. Tapi Putri Anda tidak berani lupa daratan. Saat ini, di kota Jangan masih ada 3.000 pengemis. Ini benar-benar tidak mengenyangkan. Dulu, Ananda adalah pemimpin mereka. Sekarang Ananda menikmati kemewahan ini sendirian. Ananda tak tega membiarkan saudara-saudara Ananda dari masa lalu mati kelaparan. Ananda berpikir,
jika Ananda bisa menyisihkan sepotong daging dari mulut Ananda sendiri, maka Ananda bisa memberikannya untuk para lansia, yang lemah, sakit, dan cacat di kuil bobrok itu. Untuk menambah 2 bakpao lagi bagi mereka. Karena itu, Ananda tidak berani meminta yang mewah-mewah. Kalau lapar, makan sedikit dendeng saja sudah cukup. Ananda hanya ingin menabung lebih banyak perak, agar bisa memperbaiki kuil bobrok itu untuk saudara-saudara Ananda. Sambil berbicara, aku memungut dendeng sapi yang jatuh di lantai dan memakannya. Ibunda Permaisuri melihat penampilanku, yang meskipun terlihat menderita, tetapi tetap tidak mau membuang-buang makanan. Seketika itu juga, hatinya merasa iba. Nenek Feng, inikah yang kau sebut perlakuan istimewa itu? Apa matamu yang tua itu sudah rabun sampai mengira dendeng itu serangga? Ibunda Permaisuri, hamba mohon undur diri. Dia menjadi gila selama setahun. Dijadikan sebagai pelajaran. Ananda, cepatlah berdiri. Pelayan, cepat pergi ke gudang harta dan ambil perak. Lalu ambilkan juga sepasang gelang giok hijau kaisar itu. Uang ini anggap saja sedikit tanda kasih dari ibunda. Pakai untuk memperbaiki kuil itu. Dan untuk membeli bakpao bagi para pengemis. Lain kali, kalau ingin makan apapun, pesan saja dari dapur istana. Aku langsung menyembunyikan raut sedihku. Dengan sigap aku langsung menyambut hadiah itu. Aku tersenyum lebih cerah dari bunga. Terima kasih banyak, ibunda. Ibunda sungguh dermawan. Ananda, mewakili 3.000 saudara pengemis, bersujud di hadapan ibunda.